Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi Matematika 2, yaitu tentang geometri ruang vektor. Nah, kalau kita kemarin sudah bisa menghitung jarak antara dua titik di dalam koordinat 3 dimensi. Hari ini saya akan kembangkan lagi menjadi sebuah cara bagaimana kita menghitung nilai dari sebuah bola di koordinat 3 dimensi. Tentu caranya kita masih berpegangan dengan cara yang kemarin, dimana untuk mencari sebuah jarak antar dua titik, misalkan di sini saya punya titik P ke titik H, ini berkoordinat A, B, C, yang ini berkoordinat E, F, G. Maka untuk menghitung jarak kedua titik ini, berarti saya sebut sebagai PG adalah jaraknya, yaitu akar dari X2 min X1 E min A kuadrat ditambah dengan F min B kuadrat ditambahkan dengan G min C kuadrat. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung jarak antar dua titik di koordinat 3 dimensi. Kemudian, cara ini bisa dikembangkan lagi untuk menghitung sebuah bola. Jadi bola ketika di koordinat 3 dimensi, misalkan ada sebuah bola lingkaran gini ya, ibaratnya ini berada di titik koordinat 3 dimensi. Nah, untuk kita tahu bola itu pasti memiliki sebuah jari-jari yang selalu sama. Misalkan titik ini adalah titik pusat dari sebuah bola, atau kalau kita lihat dari dua dimensi di atas kertas ini seperti lingkaran. Sebuah lingkaran itu pasti memiliki jarak atau jari-jari yang sama dari titik pusat ke tepi-tepian lingkaran ini sebesar R. Nah, R inilah yang kita jadikan patokan bahwa setiap satu titik ini kemanapun dia arahnya, misalkan ke sini, dia pasti juga sebesar R. Nah, ini ke sini juga sebesar R. Bahkan ini ke sana juga sebesar R. Maka dari itu kita bisa menghitung bagaimana persamaan bola ini terhadap kedua titik atau jari-jari dari sebuah bola yang satu dengan bola yang lain. Apabila itu kita bentuknya adalah sebuah bola, maka persamaannya tinggal kita kuadratkan. Biasanya untuk menghitung luas kan PR kuadrat. Nah, di sini juga kayak gitu. Untuk menghitung luas jarak untuk menghitung persamaan bola, di sini saya sebutkan di sini sebagai R kuadrat. R kuadrat sama dengan akar dari tetap E min A kuadrat ditambahkan dengan F min B dikuadratkan. Oh, ini R dulu ya, R ya. Sama ditambahkan dengan G min C kuadrat. Nah, setelah itu kita bisa menghilangkan kuadratnya dulu. Jadi, kalau ruas kiri dikuadratkan, maka ruas kanan juga bisa dikuadratkan. Jadi kayak gini bentuknya, F min B kuadrat ditambahkan dengan G min C kuadrat. Nah, setelah itu rumus ini dapat kita uraikan. Misalkan untuk yang pertama, jadi gini. Ini saya rubah dulu ke dalam bentuk umumnya biar lebih gampang. Biasanya kalau kita memakai koordinat itu kan kalau enggak ABC dan XYZ. Jadi saya ubah contoh ini ke dalam bentuk yang lebih sederhana ya. Jadi ini perubahannya saya sebutkan sebagai X adalah P sama dengan A, B, C, dan titik H adalah X, Y, Z. Ini aja. Nah, setelah itu kita harus membuat rumusnya lagi. R kuadrat berarti sama dengan siapa?
X min A kuadrat ditambahkan dengan Y min B kuadrat ditambahkan dengan Z min C kuadrat. Nah, kita uraikan. X min A kuadrat itu kan berarti X kuadrat kemudian dikurangi 2AX ditambahkan dengan A kuadrat ditambah Y min B kuadrat itu kan sama dengan Y kuadrat dikurangi 2YB ditambahkan dengan B kuadrat. Sementara Z min C kuadrat sama dengan, ini ditambah ya, Z kuadrat dikurangi 2ZC ditambahkan dengan, ditambahkan dengan C kuadrat. Nah, ini harus sama dengan R kuadrat, bentuk awal tadi, bentuk awal yang ini tadi. R kuadrat di sini harus sama dengan R kuadrat yang di sini. Nah, setelah sampai kayak gini, kita bisa mengelompokkannya. Yang bentuk kuadrat kita jadikan satu, X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambahkan dengan Z kuadrat, ini dan ini, ya. Kemudian ditambah dengan, dikurangi dengan 2AX dikurangi 2YB dikurangi dengan 2ZC ditambahkan dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan R kuadrat, ya, jadi tetap R kuadrat. Nah, setelah ini persamaan ini bisa kita jadikan sebagai 0. Misalkan kayak gini, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi 2AX dikurangi 2YB dikurangi 2ZC ditambah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. R yang di sini yang ada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, dia jadi negatif R kuadrat sama dengan 0. Boleh kan kayak gini? Tentu boleh, kita hanya memindahkan ruas. Nah, sekarang saya mau mengeliminasi min ini. Di sini pakai pemisalan. Jika min 2A sama dengan A besar, kemudian min 2B sama dengan B besar, kemudian ini kebalik sama aja, YB sama BY sama aja ya. Kemudian ada min 2C sama dengan C besar ya. Maka persamaan ini dapat saya tulis seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan, dikurangi, yang ini min, ketemu min dia jadi positif ya, plus AX plus B Y plus C Z, kemudian plus A B C sampai min R. Nah, ini A B C sampai min R ini saya misalkan juga yang di sini A plus B plus C sampai min R, ini saya sebut dia sebagai D besar. Maka di sini plus D harus sama dengan 0. Nah, inilah rumus atau persamaan umum yang akan kita pakai selamanya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan bola dari jarak 2 titik, maka kita menggunakan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ditambah AX plus BY plus CZ plus D harus sama dengan 0. Jangan lupa A-nya sama dengan min 2A, B-nya sama dengan min 2B, dan C-nya sama dengan min 2C. Lalu D-nya adalah A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, min R kuadrat. Nah, jadi rumus ini kita pakai terus. Ini saya ganti ya. Misalkan di sini kita punya
X kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus Z plus C plus CZ plus D sama dengan 0. Dengan tadi apa? A nya sama dengan min 2A, B nya sama dengan min 2B, C nya sama dengan min 2C, dan D nya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min R kuadrat. Ya, jadi rumus umum ini kita pakai terus. Nah sekarang ada sebuah persoalan. Jadi tentukan, misalkan gini ya, tentukan persamaan bola yang berpusat di koordinat 2, 4, min 2 dengan jarinya misalkan 4, gini aja ya. Untuk menghitung ini kita dapat melakukan dengan persamaan bola yang awal. Jadi misalkan diketahui titik dari sebuah lingkaran bola itu tadi adalah 2,4, min 2, kemudian jari-jarinya 4, maka kalau kita hanya disuruh menentukan persamaan bolanya, tentunya persamaan, kita hanya menghitung persamaannya ya. Ini bisa langsung kita masukkan dengan rumus yang awal. Rumus awal tadi apa? R kuadrat. Ini kan persamaan bola. R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambahkan dengan Y min B kuadrat ditambahkan dengan Z min C kuadrat. Nah, jari-jarinya kan 4, berarti di sini 4 kuadrat sama dengan X min A nya berapa? 2 kuadrat ditambahkan dengan Y min 4 kuadrat ditambahkan dengan Z plus 2 kuadrat. Nah, 16 atau gini aja, X min 2 kuadrat ditambahkan dengan Y min 4 kuadrat ditambahkan dengan Z plus 2 kuadrat itu sama dengan 16. Nah, ini adalah persamaan dari bolanya. Jadi cukup sampai di sini aja persamaan bolanya. Jawabannya hanya kayak gini. Kalau itu yang ditanyakan adalah persamaan bola. Nah, sekarang misalkan di sini tentukan persamaan bola. Saya punya kasus lain. Tentukan persamaan bola yang berpusat di titik katakanlah 0, 0, 0 dengan R atau saya sebut jari-jarinya 3. Jika kasusnya seperti ini, maka kita tinggal memasukkan persamaan bolanya lagi. Misalkan X min A kuadrat ditambahkan dengan Y min B kuadrat ditambahkan dengan Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti kan ini kayak gini. Setiap A, B, C nya sama dengan 0 kan? Sama dengan kecuali R kuadrat 3 kuadrat. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 9. Nah, cukup gampang kan? Nah, ini kalau persamaan bolanya diketahui jari-jarinya. Sekarang bagaimana kalau kita punya persamaannya? Sekarang dibalik, kita punya persamaannya tetapi kita nggak punya titik sama jari-jarinya. Contoh,
Misalkan saya punya persamaan bolanya, yaitu jadi persamaan yang sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat dikurangi 10x kurangi 8y dikurangi 12z plus 68 sama dengan 0. Tentukan titik pusat dan jarinya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita harus balik lagi ke persamaan kita yang udah kita uraikan di awal tadi. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana titik pusatnya dan berapa jari-jarinya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita dapat mendeskripsikannya dari awal tadi. Masih ingat kan? Tadi min 10 yang di sini, ini kita sebut dia sebagai A. Kemudian yang di sini tanpa X dan Y-nya, ini kita tadi sebut B. Kemudian yang di sini kita sebut C. Kemudian yang di sini kita sebutnya D. Betul kan? Jadi saya punya nilai A sama dengan min 10, B sama dengan min 8, C sama dengan min 12, dan D sama dengan 68. Betul? Nah, karena A itu adalah min 2A, ya kan? A tadi kan kita sebutnya sebagai min 2A. Maka di sini saya bisa sebutkan min 2A sama dengan min 10 atau A-nya sama dengan 5. Sepakat? Tentu harus sepakat ya. Karena ini kesepakatan awal kita. Kemudian B itu kan sama dengan min 2B. Kita tahu bahwa min 2B itu sama dengan, atau kita sebutnya B di sini adalah min 8. Maka B sama dengan 4. Kita lanjutkan. C sama dengan min 2C. Artinya min 2C sama dengan min 12, atau C sama dengan 6. Kemudian D adalah 68. Nah, D tadi apa? D tadi kan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min R kuadrat, ya kan? Nah, kalau saya masukkan A kuadrat itu kan berarti ini. Betul kan? Ini saya tuliskan seperti ini ya. A kuadrat ini kan ini 5. Berarti 5 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat ditambah dengan C-nya 6 kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. R kuadratnya berapa? R kuadratnya kan 68, ya kan? Posisi yang ada di belakang kan 68. Jadi di sini kita tuliskan 68. Ini sama dengan 25 ditambah 16 ditambah 36 dikurangi 68. 25 tambah 16 tambah 36. Berarti sama dengan 77 dikurangi 68 atau sama dengan 9. Ini adalah R kuadrat. Berarti R-nya saja sama dengan 3. Nah, jadi kesimpulannya di sini kita punya titik. Kita kan punya titik A sama dengan 5, titik B sama dengan 4, dan titik C sama dengan 6. Jadi titik pusatnya adalah 5,4,6 dengan jari-jarinya sama dengan 3. Nah, jadi seperti itu untuk menghitung persamaan bola di koordinat 3 dimensi apabila kita tidak tahu titik pusatnya dan jari-jarinya. Saya harap video ini dapat memberi penjelasan ke
teman-teman mahasiswa teknik sipil semua. Mungkin bila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di WhatsApp ataupun di kolom komentar YouTube. Jangan lupa selalu mengisi absensi harian. Video ini saya upload harusnya kemarin, karena kemarin saya ada kesibukan di Pule Trenggalek, jadi pulang sudah terlalu malam, belum bisa membuat video, berangkat dari pagi, jadi saya upload pada hari ini. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.